senior brother untukmu. Asam. Asam sudah bisa mengatakannya? Baiklah kalau begitu. Asam. Asam. Hari itu GR makan total 16 buah plum. Asam adalah kata pertama yang kudengar di dunia ini. Sejak itu dia sering datang untuk berbicara denganku. Awalnya sulit bagiku untuk memahami apa yang dia katakan. Dia juga berbicara sangat pelan. Kemudian menjadi lebih cepat. Aku sebenarnya bisa mengikuti. Kakak laki-laki mendapatkan pengakuan Xiu Chai dengan lulus ujian kekaisaran. Supir gerobak dan penjaga gerobak mengantar kakak laki-laki ke sekolah. Kakak laki-laki belajar selama 3 tahun. Hanya satu ujian dan dia mendapatkan pangkat Xiu Chai. Asyik ya senior brother you? Aku ingin mendengarmu melantunkannya. Aku mohon. Aku mohon. Kemudian GR menangis sepanjang hari dan malam. Lalu aku menyerah. Pangeran. Aku tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Aku hanya bisa merasakan tenggorokanku kering dan bergetar dengan susah payah. Kupikir suaraku pasti terdengar sangat buruk. Karena ekspresi wajah pelayan yang lewat. Terlihat seperti ingin menutup telinganya. Tapi GR malah tertawa bahagia, dia memelukku dan berkata, senior brother you. Suaramu lebih menyentuh daripada suara nyanyian burung. Kata-kata kekanak-kanakan tapi selama dia bahagia. Itu sudah cukup. Ketika aku belajar berbicara, kata pertama yang aku pelajari adalah namanya. Ruge. Pangeran, jika kamu merindukan Nona tua, mengapa tidak menulis surat padanya dan memintanya datang ke Luoyang? Tidak, dia tidak boleh datang. Situasi di pemerintahan sekarang rumit. Dia tidak boleh datang ke sini. Senior brother. Senior brother, apakah kamu tidak senang aku datang jauh-jauh mengunjungimu? GR? Benarkah itu kamu? Kenapa tanganmu begitu dingin? GR. Katakan beberapa kata lagi. Katakan apa? Katakan saja apa saja.
Jauh sedikit dan berbaliklah. Kamu bisa bicara dengan punggungmu menghadapku. Jika aku berbalik, kamu tidak akan bisa melihat. Sekarang aku bisa mendengar. Benarkah kamu bisa mendengar? Saat itu ketika kamu meninggalkan villa di gunung, bukan kamu berjanji padaku akan menjaga dirimu baik-baik? Kenapa kamu jadi lebih kurus? Kondisi kesehatanku selalu naik turun sejak kecil. Tidak perlu khawatir. GR, pasti kamu lelah dari perjalanan. Huang Chong saya. Bawa nona tertua ke kamarnya untuk istirahat ya. Pangeran, Dorong aku kembali ke kamarku. jika Nona tahu kamu sakit dan melakukan perjalanan jauh ke Luoyang untuk menemuimu, tidakkah kamu ingin memberitahukan kondisi sebenarnya padanya? Dia tidak tahu tentang obat dan tidak bisa membantu. Jika dia tahu itu hanya akan menambah kekhawatirannya. Tapi sudah cukup. Langka bisa melihatnya. Aku hanya ingin dia tinggal di sini dengan bahagia selama beberapa hari. Kemudian cari alasan untuk mengirimnya kembali ke villa di gunung. Ya, Nona masih sangat bahagia ketika kamu melihat Tuan Muda tadi. Kenapa sekarang kamu tidak bicara atau tersenyum? Tidakkah kamu merasa kakak menyembunyikan sesuatu dariku? Aku ingin memeriksa denyut nadinya diam-diam tadi tapi dia menghindarinya. Tuan Yu selalu seperti ini setiap musim dingin, sungguh menyedihkan. Tapi bukankah Dao Lies yang bilang dia? Tapi dia tidak terlihat seperti itu. Mungkinkah dia ingin kamu pergi dulu jadi dia mengatur trik itu? Jangan langsung mengambil kesimpulan. Biarkan aku mengujinya besok dan kita lihat. Menguji apa? Kenapa kamu tidak langsung bertanya pada Tuan Muda? Kakak tidak akan pernah jujur padaku tentang kesehatannya. Tidak ada gunanya bertanya, aku hanya bisa mengujinya. Tapi, Bagaimana aku harus mengujinya? Enak tidak? Kue wijen yang aku buat terkenal di kota Ping'an. Baik tua maupun muda semuanya bilang kue wijenku enak. Tuan Yu, Nona bangun pagi untuk membuat ini. Nafsu makan pangeran terlihat baik. Tentu saja di villa sebelumnya makanan apapun yang Nona bilang enak, Pangeran Yu akan makan beberapa lagi bersamanya. Jika kamu makan terlalu banyak kue wijen, tenggorokanmu akan kering. Ini minum air. Kamu makan juga. Aku tidak akan makan lagi. Saudara senior, izinkan aku memberitahumu saat kita berada di kota Ping'an. Ada kalanya bisnis toko tidak begitu baik. Itulah sebabnya aku akan memakan semua kue wijen yang tersisa itu. Aku tidak suka mengingat masa-masa itu lagi. Tidak apa-apa kalau kamu mau memakannya sendiri. Kalau aku hanya akan makan kacang garam laut dari toko pilihan ini. Aku sudah memakan ini sejak kecil, rasanya tak pernah berubah. Satu lagi. Apa kamu sudah kenyang? Apa kamu sudah kenyang setelah makan satu potong? Sepertinya masakanku buruk. Aku tahu bahwa saudara senior baik-baik saja. Dia selalu seperti ini setiap musim dingin. Selama dia masih bisa makan, maka tidak ada masalah besar. Benar juga, tetap saja Nona punya cara sendiri. Hei Nona, apakah kita akan merayakan tahun baru di kediaman pangeran? Haruskah kita menulis surat kepada pemimpin sekte? Karena kita di sini, mari kita temani saudara senior Yu untuk merayakan tahun baru. Mari kita temani ayah tahun depan saja.
Ngomong-ngomong, haruskah kita pergi ke rumah bordil Taste Flower dan memeriksa apakah Hin Sue sudah kembali? Nona, apakah kamu khawatir tentang Tuan? Kemampuan bela dirinya luar biasa hebat. Sulit baginya memiliki saingan. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Lalu kenapa kamu ingin pergi ke sana? Hanya ingin melihat-lihat. Nona sulung. Nona sulung. Pangeran terus muntah darah. Apa? Hanya gangguan pencernaan. Tapi kenapa dia muntah darah? Aku tidak bisa menjelaskannya. Terima kasih tabib Kekaisaran Shang. Qi Zhang, tolong antar dia keluar. Apa yang terjadi pada saudara senior? Bukankah ini semua karena kamu? Kamu biarkan pangeran makan begitu banyak Xuan kue Huang, wijen. jangan bicara seperti itu pada Nona sulung. Kamu bahkan berani menghentikanku? Jika dia tidak tahu, bukankah kamu juga seharusnya tahu untuk tidak bertanya? Selama beberapa hari kamu pergi, pangeran bahkan tidak bisa makan setengah kue. Bagaimana mungkin dia bisa makan begitu banyak kue wijen? Aku? Ini salahku karena tidak memikirkannya dengan matang. Aku hanya ingin saudara senior makan lebih banyak. Katakan bagaimana kamu ingin menghukumku. Bagaimana mungkin aku berani menghukum Nona Xuan sulung? Huang, pangeran. Kalian semua pergi. Ya. Sebentar. Nona. Nona sulung. GR. Gunakan darahku untuk menggantikan darah senior brother. Apakah kamu setuju? Nona, tanganmu tidak apa-apa. Dibersihkan dan pergi. Xuan Huang pergi. Ya. Senior brother, kenapa tiba-tiba kamu muntah darah lagi? Menahan darah ini juga menyakitiku. Mengeluarkannya membuatku merasa lebih baik. Aku tahu kamu menahannya tadi. Karena kamu tidak ingin mereka terus memarahiku. Biarkan aku lihat tanganmu. Ini hanya luka ringan, tidak masalah. Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Xuan Huang dan yang lain tumbuh bersamamu. Mereka adalah pembantu kepercayaanmu. Aku tidak ingin kamu menyakiti hati mereka hanya karena aku. Apakah kamu marah? Maaf, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku menyuruhmu makan lebih banyak, kamu tidak akan merasa seperti ini. Bukan karena itu. Aku sudah minta maaf, kamu juga harus minta maaf. Kalau bukan karena kamu ingin aku bahagia dan tidak memberitahuku apa-apa, aku tidak akan membuat masalah seperti ini, benar kan? Sudah cukup, aku memaafkanmu. Kamu tetap saja senior broadhairku. Tapi mulai sekarang kamu harus memberitahuku apa saja, oke? Oke. Kamu sudah setuju. Kamu harus menepati janjimu. Tidurlah dulu. Kamu pasti lelah. Aku tidak ingin tidur. Kenapa kamu tidak ingin tidur? Bukankah kamu suka tidur belakangan ini? Tidur itu seperti mati.
Kamu akhirnya mau mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah kehilangan kesabaran menunggu. Apakah kamu benar-benar berpikir ini hanya penyakit? Kamu pasti mendengar sesuatu makanya kamu datang menemuiku kan? Dao Liexia memberitahuku bahwa kamu diracun. Tidak mungkin racun. Bukan? Darahnya sangat bersih. Dan kamu tahu kemampuan pengobatan Cizhang. Kalau dia bilang tidak ada berarti tidak ada. Lalu apakah kamu merasa sakit? Tidak. Meskipun muntah darah kamu tidak merasakan sakit sama sekali? Jangan berbohong padaku. Aku hanya merasa dingin. Tidak ada gunanya. Lebih dingin saat aku tidur. Seolah-olah aku ini mayat dingin kaku. Untungnya aku terlatih dalam tinju api. Kalau teknik telapak es dingin kamu bakal celaka. Apa maksudmu Yuer tak bisa melewati tahun baru? Kamu jangan sembunyikan apapun dariku, cepat katakan. Pangeran masih muda. Tapi tubuhnya seperti orang tua. Seperti lampu minyak yang akan segera padam. Selain itu tubuhnya sangat dingin. Dengan gejala seperti ini. Kalau ini terjadi pada pria 70 tahun, kamu sudah harus siapkan pemakamannya. Bahkan jika kamu punya teknik cerdas yang bisa membalik situasi, tetap saja tidak akan membantu. Yuer baru berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin dia menunjukkan gejala seperti orang tua? Itulah yang aneh dari semua ini. Lagi pula dingin di tubuhnya sangat aneh. Apa ada pengobatan yang bisa menyembuhkannya? Kami hanya bisa memberi obat pelengkap. Tapi sebenarnya tidak ada manfaat praktisnya. Yuer adalah satu-satunya darah daging yang ditinggalkan ibu konsorsiumnya untukku. Apakah langit juga sedang mengambilnya dariku? Nona, lukamu. Tidak apa-apa, ini hanya luka ringan. Lalu bagaimana keadaan Tuan Muda Yu? Sangat aneh, tinju apiku sepertinya meningkat. Setelah membantunya menghilangkan dingin, dia tertidur. Aneh kenapa setelah bertarung dengan San Feng kemampuan belaku seperti mendapatkan pencerahan. Pengawal Xuan, aku memang bersalah sebelumnya.
Tapi kalian semua juga melakukan kesalahan. Karena aku datang mengunjungi kakak seniorku, kalian seharusnya tidak menyembunyikan apapun dariku. Tolong beritahu aku bagaimana kakak seniorku jatuh sakit. Beberapa hari lalu Pangeran Jingyang merekomendasikan ibu kedua dari klan Thunderbolt untuk mengobati penyakit telinganya. Apakah ini suara lonceng angin? Karena penyakit telinga pangeran sekarang sudah sembuh, aku permisi undur diri. Pada hari kedua Pangeran bisa mendengar dia muntah darah untuk pertama kalinya. Pangeran, Apa kau mencurigai ibu kedua ini? selama beberapa hari kami menahannya, Chizhang mencoba segala cara untuk membuktikan bahwa Pangeran diracun dan ini bukan penyakit biasa. Lagi pula, dia direkomendasikan oleh Pangeran Jingyang. Kami tidak bisa menginterogasinya tanpa bukti. Tapi hasilnya adalah Pangeran tidak diracun. Benar, kakak senior juga bilang padaku bahwa dia tidak diracun. Tapi Dao Liexiang dengan tegas bilang bahwa kakak senior diracun. Mungkinkah dia salah dengar? Bisakah kamu membawaku menemui wanita itu? Masalah ini tidak hanya melibatkan Jiang Hu, tapi juga Pangeran Jingyang. Ini juga alasan penting mengapa Pangeran memerintahkan kita untuk menyembunyikan ini dari Nona Tertua. Jika Nona Tertua bersikeras ingin menemuinya, kamu jangan sampai terlihat. Aku mengerti. Nona Tertua ini tempatnya. Huang Chong tanyakan pada Nyonya Yan pertanyaan yang aku ajarkan tadi. Aku mengerti Nona Tertua. Ben, kamu adalah Shifuku. Shifu, ikuti aku. Shifu, Shifu. Aku adalah Shifumu? ya kamu adalah Shifuku. Shifu, silakan terima hormatku. Jadi kamu akan kembali ke Cina karena dia? Ya, Jika suatu hari kamu tidak mencintainya lagi, pastikan kamu menghubungiku, oke? Pagi. Aku lapar. Aku akan masak sarapan untukmu.
Meia. Sebenarnya lebih baik kamu mempertimbangkan saranku untuk tinggal di Prancis. Kurikulummu sempurna, dan kamu sangat rajin. Kamu bisa direkrut di perusahaan kosmetik top dunia dengan surat rekomendasiku. Kamu akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Aku mengerti, terima kasih banyak. Tapi masa depan kosmetik di Cina juga sangat besar dan berkembang pesat. Bagaimanapun dimanapun aku berada, aku tidak akan mengecewakanmu, profesorku. Kamu benar-benar hebat. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih lagi untuk kuenya. Jadi aku bisa makan lebih banyak. Silakan. Ada apa? Kamu tahu, seorang pria akan lebih memikat jika dia memasak. Tidak seperti kedua pria di keluargaku. Mereka tidak tahu, apa tentang itu. Kalau aku jadi mereka, aku juga tidak akan melakukannya. Koki, kamu itu kelas Michelin. Siapa yang akan melakukannya sendiri? Kamu sangat beruntung tahu. Kamu tidak tahu betapa indahnya kehidupan yang sebenarnya. Sebenarnya. Oke, aku akan memberimu kehidupan yang indah setiap hari. Ayo, udara semakin dingin. Berhenti. Oke. Aduh. Hentikan. Aku akan kembali bersamamu. Meia, buang tas robek itu. Aku takut itu akan rusak. Siu, jangan lakukan itu. Ada lubang di sana tapi masih bagus. Jangan dibuang.
Aku memberimu tas ini. Ini bagus. Jangan bawa tas tua itu. Dengar aku? Kamu baru saja membelinya kan? Ini tas yang mahal. Simpan saja. Tas itu rusak, tetapi masih bisa digunakan. Aku suka itu. Tidak. Aku hanya merasa itu terlihat bagus saat aku membelinya. Tapi sekarang aku pikir itu tidak cocok untukku. Itu bagus untukmu. Kamu bisa merawatnya untukku. Kalau kamu menggunakannya, aku akan lupa di mana letaknya jika ada di sini. Yah, kamu harus membawanya. Oke. Terima kasih banyak, Siu. Jangan khawatir, aku akan merawatnya. Oh, Siu. Aku menyiapkan semua ini untukmu. Kamu bisa membawanya untuk waktu yang lama. Kamu hanya perlu memasaknya sebentar saat ingin makan. Cara memasak dan masa simpannya ada di sini. Apakah kamu melihatnya? Di sini di post-it itu. Kamu harus memeriksanya dengan hati-hati. Jangan sampai salah. Maya, apa yang harus aku lakukan jika aku tanpamu? Kenapa kamu tidak tinggal saja? Tinggallah bersamaku. Aku sudah terbiasa. Aku akan merasa kesepian kalau tinggal sendirian. Aku sudah lulus. Dan tidak ada beasiswa lagi. Dengan gaji kecil dari pekerjaan paruh waktu, bagaimana aku bisa tinggal di sini? Aku akan membayar tagihanmu. Kamu tinggal di sini seperti biasa. Aku sudah tinggal di sini selama beberapa tahun. Aku selalu mengandalkanmu. Aku sudah merasa sangat menyesal. Tidak, siapa yang bilang begitu. Kamu adalah orang serba bisa bagiku. Kamu memasak untukku dan membersihkan rumah untuk kita. Aku sangat beruntung. Siu. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu untuk perhatianmu selama ini. Terima kasih. Ya, persahabatan kita memang luar biasa. Baiklah, Siu. Aku akan pergi ke bandara sendiri. Telepon aku kalau ada waktu. Oke. Aku tahu. Oh, aku punya teman di perusahaan penerbangan ini. Aku sudah mengatur upgrade kursi kelas 1 gratis untukmu. Ketika kamu naik pesawat, temanku di maskapai akan datang membantumu. Atau kamu akan sangat menderita. Duduk di kelas ekonomi selama 10 jam. Terima kasih. Siu. Aku bisa bersamamu, belajar di universitas yang sama, dan aku bisa menjadi sahabat terbaikmu. Aku sangat bangga dan sangat beruntung. Biarkan aku membantumu. Terima kasih sudah mengupgrade tiketku. Maaf, tiketmu kelas 1. Itu bukan kursi upgrade. Really, masa Kak? Apakah Anda tidak tahu, Susiu? Sorry, maaf, saya tidak tahu. Drink apa yang ingin Anda minum? Begitu juga. Oke, madam. Hangyu. No, saat ini saya tahu. Dia memperbaharui sendiri. Tidak gratis, Gan. She keep my pride. Saing mengatakan itu kepada saya. So, jadi saya bisa menerimanya, Will, karena dia akan merasa baik. Kalau saya tidak belajar di tahun yang sama kali perguruan tinggi dengannya, saya pikir kami tidak akan kesempatan untuk mengetahui satu sama lain. Saya menghabiskan semua usaha belajar dan mendapat kesempatan ini tuh untuk belajar di Prancis. Butler ayah saya membelanjakan money semua uangnya. Untuk hal ini saya telah melakukan banyak pekerjaan sebagian waktu. Expense setiap hari untuk mencakup expense biaya hidup saya. Dan ayah adalah investor-investor terkenal in bisnis investasi Tiongkok. Sam tampaknya dia always selalu punya apartemen dijahit di mana-mana di dunia dia sudah. However, namun dia juga seorang perempuan dengan kekhawatiran dan kekhawatiran sebagai orang lain. Hanya uang adalah hal terakhir dia perlu khawatir.
Even bahkan saya tidak berada di kelas yang sama seperti dia. Tapi ia sangat menghargai saya. Dia benar-benar terakreditasi dan terlihat sangat baik orang. She membuat saya tahu bahwa saya harus membuat lebih berupaya untuk bekerja. Jadi saya bisa mengembalikan apa dia sudah membantu saya one by one. Di cara lain, Hang Yu. Mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, saya menghabiskan beberapa tahun di Eropa dan saya tidak tahu apa yang terjadi di pasar entertaining menghibur Tiongkok. Saya tahu sedikit tentang hal ini sekarang. Apakah Anda aktor atau penyanyi baru? Bisakah Anda? Paparazzi everywhere ada di mana saja. Anda bintang. Mereka mengambil banyak foto dan kamu akan jadi berita utama besoknya. Aku pasti akan menyewa bodyguard. Orang-orang ini apa mereka? Terlalu banyak waktu luang. Maafkan aku. Ayo kita berfoto. Meski aku tak tahu siapa kamu, tapi aku bisa menyimpannya sebagai kenangan. Ketika aku mengenalmu nanti, aku akan tunjukkan pada orang lain bahwa naik pesawat yang sama denganmu. Ayo. Tolong tanda tangan di sini. Terima kasih banyak. Ada apa? Aku harus turun dari pesawat. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau aku teriak bahwa kamu menculikku? Aku tahu. Lakukan saja. Hebat kamu hebat. Aku pulang bersamamu. Hei, bagaimana kabarmu? Aku mabuk di pesawat. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Itu membuatmu malu. Maafkan aku. Apa kamu menculik? Perlu aku panggil polisi?
Permisi Nyonya. Ini kartu nama saya. Saya adalah pengawas keamanan di grup O. Nama saya Chang Yulong. Ini Ouyang wakil presiden di grup kami. Saya hanya membawanya pulang. Atas perintah ayahnya. Oh, maaf. Ini kesalahpahaman. Maaf. Santai saja. Sangat memalukan. Heize? Aku akan keluar dari pintu keluar. Aku sedang menunggu bagasi. Kamu terlihat sangat bahagia. Jangan terburu-buru, santai saja. Aku sudah di bandara. Jangan khawatir, santai saja. Oke, sampai jumpa. Perhatian penumpang penerbangan No 7381. Sekarang sedang naik pesawat. Silakan bawa barang bawaan Anda ke gerbang 7. Penerbangan ini sekarang sedang naik. Kakak, Terima kasih. kakak. Chen He. Aku sangat merindukanmu. Kemarilah. Aku juga merindukanmu. Aku memimpikan saat ini setiap hari. Aku memimpikanmu setiap hari. Aku ingin segera tinggal bersamamu. Sekarang kamu di sini kan? Ayo pergi. Apa yang terjadi? Aku ingin melihatmu. Pergi, ayo pulang. Aku sudah sampai, dia sudah menjemputku. Sekarang aku di mobilnya. Di mana dia? Izinkan aku melihat cepat. Baik. Chen He. Aku tidak melihatnya. Izinkan aku melihat lagi baik. Hei Zesiu ingin mengucapkan halo padamu. Halo Chen Ze. Halo, apa kabarmu? Bersih ke Club Premierku. Dia sahabatku. Jika kamu tidak baik padanya, aku akan datang mencarimu. Dengarkanku? Baik, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Dia sangat pemalu. Tetaplah denganku pergi. Sampai jumpa. Halo? Mengapa begitu serius? Apakah kamu dalam rapat? Ya. Baik, lalu kamu hanya mendengarkanku. Aku tidak bisa bersamamu hari ini. Ouyang sudah kembali. Kami akan makan malam keluarga. Baik, aku tahu. Baik, lalu lanjutkan rapatmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa itu? Hanya untuk urusan kerja. Sepertinya begitu. Kamu sangat tampan. Saat sedang bekerja. Apa yang aku bilang tadi? Lupakan saja karena telepon dari si. Oh, aku ingat. Aku bertemu seorang pria di pesawat. Kamu tahu grup O? Merek kosmetik itu. Aku bertemu anak bos grup O di pesawat. Dia duduk tepat di sebelahku. Kamu tahu banyak orang mengelilinginya. Aku kira dia adalah bintang pop. Tapi saat pesawat mendarat, para bodyguard itu berdiri dan menggotongnya untuk pergi. Aku kira dia diculik. Dan aku akan membantunya. Aku mengejarnya dan mencoba membantunya. Akhirnya, kepala bodyguard itu memberiku kartu nama. Itu adalah kesalahpahaman. Aku hampir menelepon polisi. Aku sangat malu. Ketua dan Nyonya sedang menunggumu di rumah.
Adikmu juga akan pulang. Bolehkah aku minta ponselku kembali? Maaf, aku diperintahkan oleh ketua. Asisten Sumsung telepon ibu. Halo ibu. Aku sudah menjemputnya dalam perjalanan pulang. Oke, sampai jumpa. Baru saja saat kamu di area exit, apa kamu melihat seorang gadis di sana? Dia cantik tapi terlihat sangat marah. Aku jauh darinya, tapi aku juga bisa merasakan kedinginan. Apa kamu merasakannya? Tidak. Kurasa dia adalah keluarganya. Aku melihat mereka bersama. Sangat menakutkan. Kukira keluarga kaya tidak punya banyak kekhawatiran. Ya, yang mengejutkanku, setiap keluarga itu sama. Apa? Apa saja? Akhirnya aku bisa punya Z yang asli di sini. Apakah kamu butuh tanda tangan dariku? Tudo. Tidak apa-apa, aku sedang mengurusnya. Oke. Koki yang bekerja keras di sini sedang mengaduk wajah. Pria tua kecil itu adalah ayahku. Ketika aku berusia 6 tahun, dia mengangkatku dari panti asuhan. Aku menderita CHD sejak lahir. Aku mungkin dibuang karena penyakit ini. Ayahku membesarkanku sendirian. Dan dia mengirimku ke rumah sakit untuk menyembuhkan CHD-ku. Aku merasa sangat menyesal padanya. Karena dia tetap tidak menikah sampai sekarang. Karena aku. Tapi dia bilang, dia hanya menunggu wanita yang dicintainya. Tapi sampai sekarang, wanita itu belum datang mencarinya. Ayah, aku lapar. Oke, makanan sudah siap. Aku bertanya pada ayahku, mengapa dia memilih aku, anak dengan penyakit jantung seperti ini, dan membesarkanku sendirian? Ayahku bilang, karena pada saat itu, aku gadis kecil yang pucat mendekati dia untuk memegang tangannya. Ayah, Tudo. Sajikan. Oke. Ya. Kamu sudah pulang. Mengapa kamu tidak meneleponku dan langsung pulang? Diam-diam. ayah kamu berkeringat. Banyak.
Ayah, maaf. Saya seharusnya tidak berada di luar negeri selama hampir setahun tanpa memberitahu kamu. Dan saya minta maaf telah merepotkan kamu karena mengirim untuk membawa saya kembali ke luar negeri. Saya berjanji saya akan memberitahu kamu kemana saya pergi lain kali. Kamu tidak perlu meminta maaf pada saya. Sebaiknya kamu minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang saudaramu menjalankan semua bisnis di perusahaan. Kapan kamu bisa kembali? Untuk membantunya melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan? Jika tidak di masa depan, bagaimana saya bisa menyerahkan perusahaan padamu? Ayah, saya tak pernah bilang ingin mengelola perusahaan. Selama ini kakak saya menjalankannya dengan sangat baik. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Semua bisnis dia menjalankannya dengan sangat baik. Mengapa ayah tidak menyerahkannya padanya? Itu ide yang bagus. Mengapa kau masih membutuhkanku? Bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada ayahmu? Ayah ibu saya sudah kenyang. Lanjutkan makan. Rui menjalankan perusahaan dengan baik. Dan dia melakukannya dengan sempurna. Mengapa tidak kau serahkan perusahaan itu padanya? Saya tahu alasannya. Karena dia bukan anak kandungmu. Ibu, kenapa ibu berkata begitu? Yang, apapun yang kamu rencanakan untuk dilakukan, saya akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi satu hal, jangan jadi seperti ayahmu. Ya, kemari istirahatlah. Saya akan melakukannya. Ayah, duduklah di sana saja. Saya hampir selesai. Maukah kamu membawanya pergi? Baik. Ayo pergi. Paman istirahatlah dulu. Kamu tahu dia. Silakan duduk. Ini sangat lezat. Tudo, selesaikan pekerjaanmu. Lalu kita makan malam bersama. Baik. Ayah, Ini. coba masakanku. Aku sudah banyak berkembang beberapa tahun ini. Coba ini. Hebat-hebat. Kamu masak lebih enak dariku. Wah, memang kamu sudah berkembang pesat. Bukan cuma banyak tapi peningkatan yang besar. Oke, hebat. Ayah. Aku selalu memikirkan kalian berdua ketika aku di Eropa. Sekarang aku sudah kembali, dan kalian berdua duduk di hadapanku. Aku merasa aku orang paling beruntung di dunia. Aku bertemu kalian berdua dalam hidupku, dan aku merasa aku orang paling beruntung di dunia, dan aku orang paling bahagia di dunia untuk bertemu kalian berdua. Bersulang. Bersulang. Begitu cepat waktu berlalu. Sudah 20 tahun. Sejak kita menjadi teman baik. Di panti asuhan. Sejak saat itu kita selalu menjadi sahabat sampai sekarang. Kalian berdua benar-benar harus menghargai persahabatan ini. Ya, Paman. Aku sangat berharap kalau kalian berdua bisa tetap bersama seumur hidup. Aku tidak ingin melihat kalau kalian berdua tinggal di negara yang berbeda. Jadi aku harap kali ini kamu bisa pergi ke Prancis bersama Meya. Bagaimana? Ayah. Kita akan berdiskusi tentang itu bersama nanti. Dia juga harus mempertimbangkannya. Ini bukan hal kecil, benar kan? Ya. Ayah, coba ini. Oke, terima kasih. Saya ada panggilan.
Z sedang sibuk sekarang. Ya ini luar biasa. Halo sayang, Apa yang kamu lakukan? saya sedang makan malam di luar. Bagaimana reuni keluargamu? Bahagia? Bahagia? Tidak pernah bahagia kapanpun untuk reuni keluarga saya. Sepertinya kamu butuh penghiburan. Kenapa tidak datang ke rumahku malam ini? Baiklah, aku hanya ingin mendengar suaramu. Sangat lelah lain kali saja. Apa itu? Berisik sekali. Kakak, Saya sedang makan malam. Di jalan dengan beberapa rekan kerja. Dan duduk tepat di pinggir jalan. Jadi agak berisik. Oke, saya harus pergi. Akan kuhubungi lagi nanti. Oke, jangan pulang terlalu larut. Sampai jumpa. Kemari duduklah. Saya sedang membicarakan sesuatu dengan rekan kerja saya. Pacarku tampan. Ayah, menurutmu apakah Z terlihat sangat profesional saat dia bekerja? Ya kemari. Coba udang ini. Ini masakan buatan sendiri, oleh ya cobalah. Paman. Ngomong-ngomong. Sudah mulai larut bagaimana kalau kamu pulang dulu saja? Ya sudah waktunya untuk pulang. Kamu sudah lama tidak ke sini. Masuk dan duduklah. Meia baru saja pulang, dia sangat lelah. Kita punya banyak waktu di masa depan. Istirahatlah yang cukup dulu. Aku akan datang lagi lain kali. Ayah, Oke, mengerti. Aku akan membawa barang bawaan masuk. aku sangat merindukanmu. Aku juga. Aku tidak mau meninggalkanmu lagi. Ketika aku di luar negeri, aku memikirkanmu setiap hari. Sekarang aku akhirnya kembali. Aku tidak mau pergi ke luar negeri lagi. Aku sudah memikirkan ini. Aku tidak akan kembali ke Eropa. Aku tidak mau meninggalkanmu lagi. Aku ingin melihatmu setiap hari. Baiklah. Kita akan tetap bersama. Tidur saja kalau kamu tidak mood membaca. Kamu terus bolak-balik di sini bikin aku pusing. Pernahkah kamu sadar? Jangan bicara apapun tentang kelahiran Rui. Di depan anak-anak. Kamu yang melakukannya dan tidak membiarkanku bicara? Kamu tak pernah adil pada Rui. Itu bukan rahasia. Kenapa aku tidak bisa membicarakan itu? Aku hanya berharap Ouyang segera bertanggung jawab. Kembali dan bantu aku dengan perusahaan. Kenapa kamu selalu membicarakan? Apakah aku adil pada Rui atau tidak? Aku sudah bilang itu. Aku menganggap Rui sebagai darah dagingku. Itu tidak pernah berubah dari awal. Kenapa sekarang kamu begitu tidak masuk akal? Oh Changlin, bagaimana berani kamu mengatakannya begitu tegas? Sejak hari kamu dan aku bersama, kamu mengejar uang keluargaku. Sekarang kamu kaya, kamu tidak butuh uang kami. Jadi sekarang kamu menyebutku tidak masuk akal. Kamu sangat ingin aku mengeluarkan Rui dari keluarga dan grup O. Apakah kamu berharap Rui dan aku tidak pernah ada di duniamu?
Nak, kenapa kamu mau kembali ke kamar kecil ini? Sebenarnya, aku berencana menggunakan kamar ini sebagai gudang. Sekarang kamu kembali. Aku tidak tahu di mana harus meletakkan barang-barang. Orang-orang bilang anak perempuan yang menikah seperti air tumpah. Aku hanya pergi ke luar negeri untuk belajar. Aku belum menikah. Kamu mengusirku setiap hari. Apa kamu masih ayahku? Saat aku di luar negeri, aku berpikir bahwa kamu pasti sangat merindukanku. Kamu akan membersihkan meja dan merapikan tempat tidur untukku setiap hari. Duduk di kursiku setiap hari dan merindukanku. Ayah itu semua hanya ada dalam pikiranku. Ayah berencana menggunakan kamarku sebagai gudang. Ayah, istirahatlah sebentar. Aku akan mengambil sebaskom air dan membersihkan debunya. Sebenarnya aku hanya tidak ingin ayah tinggal di kamar kecil ini. Kamu sudah lulus sekarang. Baiklah, bersantailah sejenak. Setelah bersenang-senang dengan Zhe, kamu harus kembali ke Eropa dan langsung mencari pekerjaan. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di kamar kecil ini seumur hidupmu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika selalu berada di dekat ayah, aku akan mengambilkanmu selimut. Maafkan aku, ayah. Aku akan mengecewakanmu kali ini. Aku tidak akan kembali ke Eropa. Eropa tidak lebih baik dari Tiongkok. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa kamu terkena jet lag? Kamu bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Apa yang aku katakan sudah kupikirkan matang-matang. Pikirkan betapa sulitnya bagimu belajar di Eropa. Kamu sudah melakukan begitu baik. Pembimbingmu memujimu setiap tahun. Dia bilang jika kamu tetap di Eropa, kamu akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan kecantikan ternama. Begitu menjanjikannya masa depanmu. Mengapa kamu menyerah? Bukankah kamu mengkhianati ayah dan dirimu sendiri? Ayah bahkan tidak tahu. Sulit bagiku hidup sendirian di negara asing. Aku merindukanmu dan Ze setiap hari. Aku ingin makan masakan yang ayah buat untukku dan mendengar ayah memarahiku setiap hari. Apa yang salah dengan rumah kita? Aku pikir ini indah. Aku tidak berpikir ini rumah yang bobrok. Jangan coba mengusirku. Aku besar di rumah ini, aku suka di sini. Katakan padaku, apa yang kamu rindukan dariku? Mengapa kamu merindukanku? Aku sehat dan punya nafsu makan yang baik. Tidak peduli seberapa buruk aku makan, aku punya kentang. Kita punya kesepakatan. Kamu akan menikahi Zhe sekarang, dan kemudian ke Eropa. Itu sudah diputuskan. Hanya dengan begitu, aku bisa merasa tenang. Perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentorku adalah Grupo. Aku Direktur Departemen Keamanan. Cikrap Ouyang Yulong. Ini Ouyang, wakil presiden kami. Ayo kita berfoto bersama. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu sekarang, aku bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ketika aku tahu siapa kamu, aku akan memberitahu orang lain. Satu penerbangan denganmu sebelumnya. Cepatlah. Ya Tuhan. Aku selesai. Grupo sangat besar. Bahkan jika aku bekerja, aku akan tetap di lab setiap hari. Aku tidak akan melihat itu. Ouyang. Selain itu, dia pasti sudah lupa. Dia tidak akan mengingatku. Wawancara membutuhkan kartu kelulusanku.
Biarkan aku membantumu. Aku mati. Tolong tanda tangani untukku. Terima kasih. Banyak sekali. Aku tidak bermaksud membaca rahasiamu, tapi aku harus memastikan siapa kamu. Kamu akan memaafkanku, kan? Chen Zhe. Hidupku di Perancis sangat sulit. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu setiap menit, setiap jam. Aku berharap bisa memelukmu sekarang. Kembali padamu. Apa yang bisa aku lakukan? Hei. Saya sayang, apa yang bisa aku lakukan? Aku jadi gila. Ya Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Ini gila. Aku mencintaimu. Dengan keyakinan yang jelas dan teguh. Aku mencintaimu dengan kekuatan yang hangat dan berani. Aku tidak peduli betapa hancur hatiku dan apa yang dipikirkan orang lain. Cinta adalah kekuatan yang bisa membawaku padamu. Ya Tuhan, lucu sekali. Dia menyalin liriknya. Pemukulan yang mengerikan. Aku belum pernah melihat pria dipukul seburuk itu. Sayang sekali. Jarak 11.700, 3.900 dan 17 km. Tidak bisa menghalangi perasaanku. 3 tahun jauh darimu. Tidak bisa mengurangi cinta kita selama 20 tahun. Hei. Aku akan kembali. Untuk menikahimu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukul dia. Oh, yang kamu sangat bodoh. Apa yang bisa aku katakan tentangmu? Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Kamu yang minta. Sayang sekali. Sepertinya aku harus berhenti menonton ini. Sepertinya aku harus berhenti. Teman-teman sayang, di momen WeChat. Aku salah mengambil koper di pesawat dengan seorang gadis hari ini. Namanya Lin Meia. Dia baru kembali dari belajar di Paris untuk menikahi pacarnya selama 20 tahun. Chen Zhe. Usia di mana cinta monyet gadis itu dimulai. Aku juga penasaran. Lampirkan 3 foto. Siapapun yang menemukannya akan sangat berhutang budi. Jenius. Ayah. Kamu lihat baju yang aku pakai kemarin. Aku sudah mencucinya.
Ya, kamu sudah pulang. Ya, hai Om Yang dan Tante Yang. Ayah, sebelum kamu mencuci bajuku, kamu sudah cek kantongnya belum? Ada kartu nama di kantongku. Kamu lihat itu. Kartu nama apa? Aku tidak melihatnya. Ada apa? Tidak ada yang penting. Aku salah mengambil koper dengan seorang bernama Ouyang di pesawat. Bodyguard-nya memberiku kartu nama. Aku harus menemukannya sekarang untuk menukar kopernya kembali. Kamu salah mengambil koper. Ya. Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Kenapa bodyguard-nya memberimu kartu? Itu hanya kesalahpahaman. Jangan khawatir, ayah, serahkan padaku. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu kehilangan kopermu. Tidak hilang. Tapi salah diambil. Pak Wang. Coba, aku baru saja mencampurnya. Terlalu asam. Salo, kamu ambil ini. Aku akan mencampurkan yang lain untukmu. Li Dong ambil piring di luar. Aku akan naik ke atas. Oke, Tante Mei. Liu, bersihkan semua piring dalam 1 menit, dan masukkan ke dalam kabinet disinfeksi untuk disterilkan. Oke. Tidak masalah. Kamu urus di sini, aku akan keluar. Oke. Selamat datang. Santai saja, silakan datang lagi. Li Dong, aku pergi. Oke, Paman Liang, kamu sudah selesai. Hati-hati ya. Halo, siapa di sana? Aku ini. Kamu tadi kemana? Kenapa kamu balik? Aku dapat semua telepon dari Paris. Permainan akan segera dimulai. Tapi kamu menghilang. Teleponmu juga mati. Ada apa denganmu? Lupakan saja itu. Pertandingan tur ini. Aku sudah setengah tahun tidak kontak dengan ayahku. Dia jadi marah. Ada geng yang dikirim ke Paris untuk membawaku pulang. Aku bisa apa? Aku tidak tahan ada geng yang mengejar-ngejarku sepanjang hari di Paris. Susah sekali untuk menghindari mereka. Jadi kamu kabur dari geng di jalanan Paris, seperti di film aksi. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami ini. Kenapa di sana begitu berisik? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku bilang kenapa di sana begitu berisik. Jangan lupa ini hari Senin. Aku di restoran tua Pak Li. Oh, ini hari Senin. Kamu lucu sekali. Ahli waris tunggal miliaran dolar. Masih harus bekerja di restoran tua, jadi pelayan setiap hari Senin. Aku harus. Jangan lupa, kakekku memulai bisnisnya di sini. Tanpa restoran ini, mungkin kita tidak akan memiliki apa yang kita punya sekarang. Ini adalah aturan yang dibuat oleh kakek. Restoran tua ini harus dilanjutkan. Jadi, apakah kamu Tuan Muda Li atau ahli waris seluruh grup? Tidak ada pengecualian. Datang setiap hari Senin, cuci piring dan jadi pelayan. Tujuannya adalah untuk mengingat asal-usul kita. Apakah kamu mengerti? Aku tidak seberuntung kamu. Maksud kamu apa? Perusahaan ayahmu. Berapa kali kamu sudah ke sana, Pak Ouyang? Jangan ceritakan tentang perusahaan itu. Itu membuatku kesal.
Siapa cewek itu? Mantan pacar. Di mana kamu menemukan ini? Di laci? Liu. Ajak pulang. Ngomong-ngomong, aku tidak di sini kali ini. Bagaimana kabar klubnya? Apalagi yang bisa dilakukan klub itu? Seluruh pasukan kalah. Apa yang aku bilang, mereka tidak bisa menang tanpa aku. Ayolah. Kamu tidak perlu membanggakan diri padaku. Kapan kamu tidak pernah kalah? Tapi kali ini, aku senang kamu tidak bermain. Kamu tahu kenapa? Jadi kamu tidak perlu pulang dengan badan biru-biru. Bersembunyi di rumahku untuk pulih. Aku harus menutupi itu untukmu. Atau orang tuamu akan berpikir, kamu sedang mengejar cewek. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala? Boxing bukan bisnis yang buruk. Kenapa kamu tidak bisa memberitahu keluargamu? Kamu masih membicarakanku? Bagaimana dengan kamu dan adikku? Kalian berdua tidak saling mencintai, tapi berpura-pura bersama karena orang tua. Jelasin saja pada mereka. Kamu tidak lelah? Kamu selalu mengalihkan topik ke sesuatu yang tidak ingin aku bahas. Jangan bicarakan adikmu denganku. Di telepon. Itu membuatku kesal. Baiklah, aku harus sibuk. Kamu sudah makan? Datang dan temui aku jika belum makan. Aku harus sibuk sepanjang hari. Oke. Aku akan ke sana setelah selesai. Tunggu aku. Tentu. Ouyang? Di mana koper yang salah diambil? Di kamarku. Hapus momen WeChat kemarinmu. Aku akan membantumu mencari kopernya. Bagaimana kamu bisa membantuku mencarinya? Chen Ze adalah manajer penjualan perusahaan kita. Aku akan pergi ke kamarmu dan mengambil kotaknya. Kebetulan sekali. Apa kabar manajer Yuan? Kenapa kamu ada waktu untuk mengunjungi departemen penjualan kita? Jangan bercanda denganku. Aku hanya ingin bertanya padamu. Belakangan ini, apakah kamu merasa sangat bahagia? Menahan diri untuk tidak memberitahu kami. Untuk menunggu suatu hari memberi kami kejutan. Apa kamu sedang mengolok-olokku? Bukankah kamu selalu bilang tidak punya pacar? Kalian sudah bersama hampir 20 tahun. Dia menempuh ribuan mil untuk kembali dan menikahimu. Sejujurnya, aku sangat iri padamu. Apa yang kamu bicarakan? Teres berpura-pura. Coba berpura-pura lebih baik. Kamu benar-benar tidak tahu. Aku akan memberitahumu bahwa pacarmu mengambil koper yang salah, yang milik presiden muda kita OU. Saat dia kembali. Kemarin malam. Ouyang memposting momen WeChat. Seorang temanku mengambil screenshot dan mengirimkannya padaku. Lihatlah. Bukan kamu itu. Apa masalahnya? Naik mobil ini. Apa yang kamu inginkan lagi? Aku harus pergi sekarang. Aku akan mengendarai mobilku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Maaf. Ketua memberikan perintah. Kamu diharuskan untuk pergi bekerja setiap hari mulai sekarang. Meskipun kamu bangun terlambat. Kamu harus bekerja kapanpun. Maaf.
Ini semua perintah dari ketua. Bekerja untuk perusahaan kan? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Minggir dan aku akan menyetir sendiri. Tidak. Ketua memberi perintah. Aku harus mengantarmu sendiri. Bagaimana dengan mobilku? Aku harus memarkir mobilku kembali. Jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang menanganinya. Menyerah? Biarkan aku pergi. Kamu jago bertarung. Bertarung bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam waktu singkat. Apa yang kita latih adalah keterampilan pria. Aku sudah mempelajarinya sejak kecil. Sudah ada di kepalaku. Tidak ada gerakan yang pasti tapi sangat kuat kan? Jadi gerakan yang kamu lakukan, seperti mainan anak-anak bagiku. Jangan tunjukkan gigimu di depanku lagi. Atau aku akan menyakitimu. Gerakanku? Kamu tahu apa? Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Hal yang kamu mainkan kickboxing. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai, saya mencari Ouyang. Saya salah mengambil koperannya di pesawat. Saya ingin menukarnya dengan dia. Maaf, bahkan jika kamu mengambil koper yang salah, kamu tidak akan menemukannya di sini juga. Kami bekerja di sini setiap hari, tapi kami hanya melihatnya setahun sekali. Itu sudah cukup bagus. Apa? Semua materi penting untuk wawancara saya ada di koper saya. Jika saya tidak bisa menemukannya, saya tidak bisa pergi ke wawancara. Bagaimana kalau ini? Kamu beri saya nomor telepon Ouyang atau bodyguard-nya. Bodyguard-nya telepon aku tadi. Tapi maaf, aku kehilangan itu. Namanya apa? Aku benar-benar minta maaf. Pertanyaan yang kamu ajukan itu pribadi. Kami tidak bisa bantu kamu. Aku benar-benar bukan pembohong. Ini kotak Ouyang, aku jamin. Bukannya dia main kickboxing di seluruh dunia? Ini videonya di dalam. Aku udah lihat itu beneran dia. Gak mungkin salah. Kalau kamu gak percaya, aku akan. Kamu teriak apa tadi? Ikut aku balik ke kantor. Gak apa-apa, dia teman aku. Kita pergi. Temennya Pak Ou? Apakah dia pacarnya? Susah bilang. Kamu minggir. Kenapa? Kamu ngehalangi. Kamu teriak apa di depan meja resepsionis tadi? Video mana yang kamu tonton? Aku harus pastikan siapa pemilik kotak ini. Di sini berantakan banget. Aku gak tahu itu apa, jadi aku gali. Kamu nemu apa?
Aku belum nemu apa-apa lagi. Tapi aku kasihan sama wajahmu. Kamu terlihat baik dan ganteng. Gak terlalu jelek, tapi kamu dipukul kiri kanan dan ditendang kiri kanan. Wajahmu bengkak kayak gitu. Aku beneran mikir kamu gila. Kenapa? Umur kamu berapa? 23. Kamu udah jatuh cinta selama 20 tahun. Artinya kamu mulai pacaran umur 3. Cukup cepat dewasa. Kamu baca diari aku diam-diam. Apakah kamu Lin Mei ya? Aku kasih tahu ya, kalau kamu berani bocorin video pertandinganku, foto-fotomu, buku harian dan semua rahasia MU. Aku sudah memposting semuanya di internet. Kamu tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk publisitas. Kamu dan Chen Zhe pasti akan terkenal. Yang aku tidak mengerti adalah, Chen Zhe Miu bekerja di perusahaan kita. Dia manajer penjualan. Mengapa tidak langsung bicara dengannya? Mengapa kamu berteriak pada resepsionis? Apa katamu? Chen He bekerja di perusahaanmu dan dia manajer penjualan? Sungguh kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu bekerja? Bukankah kamu jatuh cinta selama 20 tahun? Kamu bahkan tidak tahu ini? Ayo ganti koper. Sambil menunggu. Ayo di mana kopernya? Berikan padaku. Aku belum melihat kopernya. Aku harus memeriksa semuanya dulu. Pindahkan tanganmu. Pindahkan. Baiklah. Kamu bisa kembali. Kembali kemana? Seseorang akan mengantarkan kopermu. Apa kamu bercanda? Semua barang berhargaku ada di dalamnya. Bagaimana aku bisa tahu jika kopernya aman denganmu? Ayo berikan punyaku. Kopermu sekarang ada di rumahku. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikannya sekarang. Tidak masalah. Aku rasa kamu tidak sibuk. Aku juga bebas hari ini. Ayo aku akan ikut pulang denganmu. Benarkah? Lalu dapatkan izin darinya dulu. Jika kamu bisa membawaku keluar dari sini hari ini. Aku akan mengikutimu di masa depan. Tuan Ou tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Dia harus bekerja di sini seharian. Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku ingin keluar dari sini lebih dari dirimu. Aku nggak ada hubungannya dengan urusan keluarga kamu. Aku juga nggak tahu. Jangan bilang ke aku nggak mau tahu. Telepon keluarga kamu. Suruh mereka bawa koper ke sini. Aku tunggu di sini. Bisa nggak kamu lebih masuk akal? Bukannya aku udah telepon. Mereka nggak angkat telepon aku. Sekarang nggak nyaman buat mereka. Artinya, aku nggak bisa kasih koper ke kamu sekarang. Ngerti nggak? Gimana kalau begini? Untuk jaga-jaga, kamu janji sama aku. Nggak akan bocorin privasi aku. Ayo bikin video buat jadi bukti. Kamu bilang itu lagi ke kamera. Kamu ngapain? Aku telepon nomor aku. Sekarang kamu pegang HP aku juga pegang HP kamu. Terus, pulang dan tunggu pesan aku. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Kalian saling bantu. Pacar kamu selama 20 tahun Chen Zhe. Dia kerja di perusahaan kita. Aku bosnya. Karena itu, kamu harus percaya sama aku. Apa hubungannya kamu bosnya? Aku kasih tahu ini, Chen Zhe itu sangat baik. Jangan pikir kamu bosnya jadi. Kamu bisa ancam aku. Dia bisa resign kalau nggak senang. Dia bisa ganti kerja, ngerti nggak? Aku pulang dulu. Aku tunggu telepon kamu. Oke. Tolong. Dah.
Siapa cewek di luar tadi? Gak ada siapa-siapa. Dia salah ambil koper datang dan tukar. Kamu masih makan permen lollipop. Buang itu. Antar aku keliling perusahaan. Chen He. Jika aku tidak menerima teleponmu hari ini, aku mungkin tidak bisa terus bertahan. Pemilik rumah mengusirku. Karena aku memasak di dalam rumah. Hujan deras di luar sana. Aku tak punya tempat untuk pergi. Sepertinya aku akan mati kedinginan di jalan asing ini. Tapi saat itulah kamu meneleponku. Aku tidak memberitahumu situasiku. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku terasa hangat. Dalam sekejap. Halo, Halo, saya ingin menemui Chen Ze. apa kamu pacar manajer Chen Lin Mei ya? Ya, Ikut aku dan aku akan menunjukkanmu masuk. terima kasih. Pacar Tuan Chen. Pacar Tuan Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang di kantor. He. Apa kabarmu? Kurasa kamu belum makan? Ini adalah makanan favoritmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu aku bekerja di sini? Mengapa kamu begitu gugup? Tidak. Bagaimana kamu tahu aku bekerja di sini? Aku akan memberitahumu jika kamu mau Jangan mencoba bercanda satu. denganku, katakan saja. Coba satu. Aku tidak sempat memberitahumu tadi malam. Tadi malam aku mengetahui bahwa barang bawaanku dan Ouyang tertukar. Aku datang ke sini untuk menukarnya dengannya. Dia memberitahuku bahwa kamu bekerja di sini. Sejak kapan kamu mulai bekerja di sini? Aku belum pernah mendengar kamu mengatakannya padaku. Lagi pula ketika aku masuk. Aku melihat rekan-rekanmu. Sepertinya mereka semua sudah mengenalku. Apa kamu terus menunjukkan foto-fotoku pada mereka setiap hari? Apa yang mereka katakan tentang aku? Apa mereka bilang aku tampan? Mau tahu? Kenapa mereka tahu tentang kamu? Karena kemarin Ouyang memposting fotomu-fotoku dan jurnal yang kamu tulis. Semuanya di WeChat Moment. Benarkah? Tentu saja benar. Seluruh perusahaan sedang menertawakan kita sekarang. Biar aku lihat. Apa masalahnya? Kamu dan aku tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita akan menikah cepat atau lambat. Justru ini cara untuk memberitahu kolega-kolegamu tentang pernikahan kita. Ini bagus, aku puas. Ayahku bilang padaku tadi malam untuk menikahimu secepatnya. Menikah dan pergi ke Prancis. Aku menolaknya. Aku sudah jelaskan padanya. Aku tidak akan pergi kemana-mana kali ini. Dia marah. Bagaimana kalau kita menikah dulu? Ya, untuk membuatnya senang. Ya, aku pikir kamu sebaiknya kembali ke Eropa dulu juga. Berhenti. Kenapa kamu mengatakan hal yang sama seperti ayahku? Aku katakan lagi padamu. Kali ini aku kembali. Aku tidak akan pergi kemana-mana lagi. Jangan pernah mengatakan itu padaku lagi. Jangan lupa temani aku ke lapangan tembak utara nanti. Ambil satu lagi.